Di kasus kedua, saya sebagai coachnya Ibu Fit, Bu Sam nanti pengamat ya. Iya, Iya. ini kasusnya tentang seorang murid yang diperlakukan tidak adil ya, teman-teman ya, Iya, oleh iya, iya. seorang guru yang membuka les privat. Hmm. Dan dia mau mengkomunikasikan ini dengan salah seorang gurunya di sekolah. Oke, baik. Ibu Sam, bisa dimulai untuk mengamati? Siap, Ibu Fitri. Lembar Ya. pengamatannya disiapkan dulu. Sudah. Iya, baik. Next. Saya mulai ya, Ibu Sam ya. Ya. Saya duluan, Bu ya. Iya, siap. Oke. Jadi ini komunikasi awalnya lewat telepon. Jadi seorang murid menelpon gurunya, komunikasinya lewat telepon dulu, kemudian terjadi perbincangan dan berpindah hingga sampai untuk vikon untuk mencari solusi atau membantu murid tersebut mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oke, tiba-tiba bunyi telepon. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Guru. Ada apa ya nelpon Pak Guru di siang ini? Maaf Pak, udah ganggu waktunya Bapak. Bolehkah saya minta kesediaan waktu Bapak untuk mengobrol? Oh, boleh. Kebetulan Bapak lagi santai nih. Terima kasih sebelumnya Pak Guru. Memang ada masalah serius ya? Kalau iya serius, kita bisa vikon aja biar lebih nyaman ngobrolnya. Iya Pak, masalah saya ini serius sekali. Saya udah mulai stres nih Pak menghadapinya. Oke, baik. Pak Guru buka ini ya, kita pakai Google Meet aja ya. Iya Pak, saya tunggu palingnya. Terima kasih sebelumnya. Oke, Fit. Kamu matikan dulu teleponnya, nanti Bapak nyalakan laptopnya. Oke siap Pak. Beberapa menit kemudian di dalam Google Meet. Ya. Halo Pak Guru, selamat siang. Selamat siang, Fit. Nah, ini kan lebih nyaman ngobrolnya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak udah mau meluangkan waktu berdiskusi dengan saya. Sebenarnya apa yang ingin kamu capai untuk atau kamu inginkan dari diskusi kita hari ini? Sebenarnya Pak, saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh iya, Pak Guru akan mencoba membantu kamu dalam mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi ya. Coba diceritakan apa yang kamu rasakan dan kamu hadapi. Gini Pak, saya merasa kecewa karena tidak diperlakukan secara adil di kelas pada salah satu mata pelajaran Pak Guru. Tidak adil. Maksudnya seperti apa maksud kamu, Fit? Jujur Pak, saya tidak ikut les privat di mata pelajaran beliau. Makanya saya sering disindir-sindir di kelas karena tidak ikut les. Saya malu Pak di hadapan teman-teman diperlakukan berbeda seperti itu dari teman yang lain. Oh gitu. Kalau boleh Pak Guru tahu, mengapa kamu tidak ikut les privat? Saya tidak punya biaya Pak untuk ikut les privat. Orang tua saya tidak mampu Pak. Bapak saya cuma bekerja sebagai petani. Sementara ibu cuma ibu rumah tangga. Saya juga sebenarnya mencari tambahan-tambahan lain untuk biaya sekolah dengan bantu-bantu bersih-bersih di rumah tetangga. Oke, ya. Dari penjelasan tadi, Pak Guru udah mulai nangkap apa maksud kamu. Oh ya, selain itu, apalagi yang kamu rasakan di kelas dari mata pelajaran beliau? Yang saya rasakan sih nilai yang dikasih itu berbeda Pak dari mereka yang ikut les privat. Padahal saya udah mengerjakan semua tugas secara baik, sesuai petunjuk dan arahan beliau. Oke, baik. Sudah semakin paham nih apa yang kamu rasakan selama ini. Nah, apakah yang kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan ke depan nanti
Ini supaya hubungan kamu dengan guru tersebut bisa membaik. Bisa diceritakan biar Pak Guru tahu? Nah itu Pak, saya masih bingung. Nggak tahu mulai dari mana nih Pak dan bagaimana caranya. Oke ya. Nah, kamu bingung. Eh, Sekarang Pak Guru mau tanya lagi nih. Apa yang menjadi prioritas utama kamu? Atau rencana apa yang akan kamu buat nanti supaya hubungan kamu dengan Pak Guru tersebut bisa membaik? Yang pertama yang saya lakukan yaitu akan menemui beliau Pak untuk menyampaikan alasan mengapa saya tidak mengikuti les privat. Kemudian yang kedua, saya akan menemui teman-teman di kelas untuk menyampaikan perasaan yang saya rasakan berkaitan dengan masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin mereka juga punya ide Pak untuk membantu saya. Nah, bagus sekali nih rencana kamu nih, Fit. Ya, setiap rencana itu biasanya ada trik, tips, ataupun strategi. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan rencana yang baru kamu jelaskan ke Pak Guru, kira-kira kamu menggunakan strategi seperti apa untuk bisa dekati beliau, kemudian kamu juga bisa mengembalikan hubungan kamu dengan Pak Guru itu seperti semula? Ya, mungkin yang saya lakukan yaitu mau mengecek nilai-nilai mana saja saya yang masih kurang, Pak, supaya nanti saya bisa perbaiki saat remedial. Dan saya akan mengkomunikasikannya dengan teman-teman yang ikut les privat, agar mereka bisa memberikan masukan atau arahan berkaitan dengan tugas tersebut. Apakah kamu yakin dengan strategi kamu ini dapat membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu? Saya yakin, Pak, dan saya akan mencobanya. Karena jujur selama ini saya baru pernah menceritakan persoalan ini buat Bapak saja yang pertama ini. Oh ya ya ya. Nah, jika kamu yakin, kira-kira hambatan apa yang nanti akan muncul dari komunikasi kamu dengan beliau? Hambatan yang Pak Guru maksudkan mungkin saja, ya, mungkin saja beliau mewajibkan kamu harus tetap mengikuti les privat. Jika beliau beranggapan les privat itu merupakan bagian daripada penguatan materi pelajarannya. Nah, kira-kira Hmm, bisa. jika muncul hambatan yang seperti Bapak sampaikan, ya saya harus berusaha berkomunikasi sebaik mungkin agar beliau bisa ngerti latar belakang ekonomi keluarga saya, Pak. Bisa jadi dengan alasan ini, beliau bisa mengerti dan mengikut sertakan saya dalam les privat tanpa harus membayar. Nah, ternyata kamu punya potensi, nah. Nah, untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, masalah pribadi secara untuk bisa menyelesaikan masalah secara mandiri. Pak Guru bangga sama kamu. Ya, sebagai tambahan ya, ini sebagai penguatan nanti strategi kamu, bangunlah komunikasi yang baik dengan beliau. Pak Guru yakin beliau juga menginginkan kamu sukses seperti teman-teman yang lain. Jadi, karena kamu selama ini tidak menceritakan alasan mengapa tidak mengikuti les privat, sehingga berdampak pada nilai kamu pada mata pelajaran tersebut, bisa jadi maksud dari privat yang dilakukan beliau adalah sebagai penguatan pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan di kelas karena keterbatasan waktu atau dan lain sebagainya. Iya, Pak Guru. Terima kasih atas arahannya. Selanjutnya, saya nanti akan membuat janji untuk bertemu dengan beliau. Kira-kira kapan kamu bisa berdiskusi dengan beliau? Besok kan libur, Pak. Jadi setelah sarapan nanti besok, saya akan menelpon beliau untuk membuat janji untuk konsultasi di pertemuan selanjutnya. Ya, kamu bisa sendiri. Atau kalau misalnya tidak bisa sendiri, kira-kira siapa saja yang dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu ini? Saya mau minta tolong ke Wiwin, Pak. Dia tuh sekretaris kelas yang paling baik deh, bisa Oh iya, diajak iya. untuk kerjasama. Wiwin baik ya, bisa diajak komunikasi. Iya, kan Bapak sendiri tahu. Kemudian ada juga teman-teman di kelas yang lainnya yang bisa membantu saya untuk berdiskusi dengan beliau, Pak.
Wah, itu ide yang bagus. Kerja kolaboratif, kerja sama untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Bapak sangat setuju dengan idemu. Sukses selalu ya nak. Kalau ada masalah, jangan sungkan untuk menelpon Bapak. Siap deh, Pak. Terima kasih, Pak, atas bantuan semua dan arahannya. Pak, izin live ya, Ya, Pak. sama. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Ya.